Padahal semua sudah ada aturan mainnya, padahal semua sudah ada hukumnya, padahal semua itu sudah tersusun rapih. Tapi kadang-kadang kita masih menormalisasi yang di luar sistem. Ya, jadi secara esensi seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau hidup kita tuh kayaknya ngulang mulu, susah mulu, ya kan? Nah mungkin kita tuh terlalu banyak urusan yang dinormalisasi, yang sebenarnya urusan-urusan itu sudah diatur sesuai sistem gitu loh, ya. Sehingga kita nih nggak bisa kembali menjadi gitu. Terima kasih Bante. Waduh, ada Bante nih. Bante puasa ke hari ini. Ya wes, kita mulai guys. Jadi sejak kehadiran dirimu di kehidupan ini, itu dirimu tuh sudah mempunyai sebuah tujuan ya, yang sudah kau tentukan sendiri, dan juga list-list yang harus kamu pelajari agar jiwamu bisa bertumbuh sampai masa waktu ragamu ini selesai masa pakainya. Ya. Jadi menurut dongeng, ini menurut dongeng guys, menurut dongeng. Menurut dongeng tuh kita tuh sebenarnya sebelum hadir di sini itu sudah ada yang namanya tujuan dan juga daftar belanjaan. Ya. Menurut dongeng. Nah, kalau di dongengnya itu disebut sebagai yang namanya kontrak jiwa. Oke. Nah, yang namanya kontrak ya, itu terdiri dari beberapa variabel persetujuan, kesepakatan. Ini sama ya. Kurikulum sama tujuan. Ya. Menurut dongeng. Oke. Ya, persetujuan, kesepakatan sama nggak ya? Ya, lebih kurang lah ya. Nah, jadi sebenarnya itu kita ini punya yang namanya list-list yang harus kita pelajari, yaitu kurikulum. Ya, daftar pembelajaran yang perlu kita checklist satu-satu. Ya. Sering lupa banyak. Analisa kekurangan diri. Weh, dalam nih Bante nih. Ngeri kalau Bante nih kalau udah ngopi ngeri nih. Ya. Jadi menurut dongeng sebelum kita hadir di sini sudah ada kontrak. Yang dimana ini sebuah disepakati bersama. Jadi nggak ada paksaan guys. Ya, nggak ada paksaan. Kamu mau belajar apa? Udah ada kurikulumnya. Kelasnya udah disiapin. Kamu mau belajar sama siapa? Udah disiapin juga gurunya. Ya. Kamu mau apa namanya? Mau merasakan apa? Udah disiapin masakannya. Ya. Tinggal kamu itu belajar lewat yang namanya mengalami gitu. Ya. Oke, termasuk belajar dari sini. Di sini kan dongeng doang di sini ya. Kohen cuma bacain dongeng aja, guys. Ya. Ya. Namun, yang menarik adalah soal prosesnya. Proses dalam belajar dan juga bertumbuh. Nah, ini menarik nih prosesnya ini nih. Karena kita harus memulai prosesnya itu dari titik awal lagi. Mengikuti aturan-aturan main yang sudah ada di sekolah bumi. Salah satunya yaitu soal lupa. Soal siapa aku. Nah, lucu ya. Ternyata ya, menurut dongeng jiwa hadir di sini itu setuju untuk lupa. Nah, lo ya kan.
ya kan? Nah lu, kok iso gitu kan? Nah, itu menarik ya. Terus udah itu, ternyata kurikulumnya adalah supaya nginget lagi soal siapa aku gitu. Nah itu baru benar tuh kata Bante. Kalau inget nanti nggak belajar ya. Langsung stempel lulus ya. Aduh. Ya. Tapi kan seru ya. Gitu kan seru. Kontraknya itu hanya untuk kembali menjadi nginget gitu loh. Ya. Makanya itu yang disebut sebagai sadar. Nah, memang ya, kelihatannya itu seperti sebuah ironi. Emang ironis ya, ironi yang berujung ke dramatis di awal. Memang di awal tuh, di awal sebelum awakening tuh hidup tuh kayak film yang genrenya itu soal drama tragedi guys, ya. Sadar cepat. Oh iya beneran udah dibilangin suruh minta petua, udah bilangin suruh merit, cari istri, udah selesai gitu. Ya, jadi di awal sebelum awakening itu, ya, ceritanya itu drama tragedi guys, ya. Putus cinta, ketipu pinjol, terus udah itu kalah judol gitu loh. Wah aneh-aneh deh, gitu, aneh-aneh, ya. Pokoknya aneh-aneh pokoknya ya. Kayaknya nih filmnya kayaknya perannya adalah drama tragedi. Ini kagak ada yang bener gitu loh. Nah di awal seperti itu guys, di awal. Ya. Nah, namun disitulah seni dalam proses tumbuh kembang jiwamu. Ya tersesat di Oyo bener. Jangan curhat dong Ari. Namun disitulah seni dalam proses tumbuh kembang jiwamu untuk belajar sebanyak-banyaknya lewat sensorik-sensorik dari raga ini di waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, waktu yang sesingkat maksudnya gimana? Sampai di saat tubuh fisik ini selesai. Ya. Oke. Nah, sekali lagi menurut dongeng ya guys, menurut dongeng kita ini punya 7 lapisan tubuh. Ya. Fisik, eterik, emosional, astral, mental, spirit, integrated spirit. Ya, nanti lain waktu dibahas soal ini deh. Oke. Dari sini kesadaran ini menuju ke kesadaran ini. Ini soal kesadaran nih. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ya, semakin kita mengenal diri, maka kita akan semakin mengenal sensorik-sensorik lainnya. Ya. Di saat level kesadaranmu ada di sini, hanya di ranah tubuh fisik, maka kamu hanya sadar soal panca indera, 5 indera. Padahal ada banyak sekali sensorik-sensorik lainnya nih kalau kamu sadar. Oke. Nah, tetapi belajar kesadaran itu juga berlomba dengan yang namanya masa pakai raga ini, tubuh fisik ini. Kalau ini udah selesai, ini semua nggak guna. Jadi begitu pentingnya raga ini. Tetapi kadang seringkali dianggap nggak penting gitu loh. Jadi raganya nggak diurus, ya kan. Organ-organnya juga nggak disayang gitu.
otomatis apa? Masa pakainya sebentar. Makin lama makin susut sampai di titik kesadaran atas tubuh-tubuh ini nggak pernah tersentuh gitu loh. Ya, jadi kita cuma kejebak di sensorik 5 indera itu aja. Padahal sejatinya, ya, kamu itu melampaui tubuh fisik. Ya, tubuh fisik yang dimana dia ini terperangkap dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi ada loh, ya, tubuhmu itu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga sensorik-sensoriknya pasti 5++. Ya. Plus-plusnya jangan plus-plus yang aneh-aneh loh ya. Paham ya? Nah, jadi semakin kamu melampaui kesadaran soal siapa aku ini, makin kamu kenal dirimu, maka kamu akan mengenal sensorik-sensorik lainnya. Yang dimana itu sebenarnya ada di dalam kontrak lewat yang namanya kurikulum, sehingga kurikulum ini membantu kamu mencapai tujuan. Oke? Tujuan akhir. Ya. Makanya kan orang yang tanda kutip melakukan yang namanya pembelajaran soal mengenal dirinya dia, nanti dia akan bisa bertumbuh kesadarannya. Minimal itu dia bisa mengenal tubuh-tubuh lainnya. Minimal. Kenal dulu. Ya, apalagi sampai bisa mengalami dan merasakan. Wah, itu canggih berarti. Ya, level kesadarannya bisa dibilang oke. Gitu. Ya. Artinya banyak sekali kurikulum yang sudah dicontreng, di checklist gitu. Tetapi ya, kurikulum ini sebenarnya menggambarkan soal perjalanan dari gelap menuju terang secara esensi. Ya. Oke? Nah, makanya teman-teman tuh kalau lagi belajar kesadaran tuh dominannya kemana fokusnya? Keluar diri atau ke dalam diri? Gitu. Ya. Nah, itulah yang nanti akan merubah, ya. Itulah yang akan merubah yang namanya itu jenis filmnya lah. Ya. Dari yang drama tragedi bisa ujung-ujungnya sih, kalau dari perjalanan Cohen, hidup itu drama komedi kok sebenarnya. Karena semakin sadar kita semakin bisa ketawa gitu loh, ketawain diri sendiri tapi lo ya. Ya makin dia sadar jadi ketawa. Kok goblok banget ya gue ya. Aduh, bisa bucin gitu. Ya. Wede, ini Bante ngomongin cintamu. Lu nih, wah ngeri banget nih Bante nih. Aduh ya. Ya, jadi kesadaran di raga ini adalah titik awalnya. Tetapi jikalau kamu makin mengenal dirimu, mungkin kamu bisa ya menyadari adanya tubuh-tubuh lainnya. Kenapa? Karena semua pembelajaran itu hanya bisa ditemukan esensi kesadarannya lewat mengalami. Gitu loh. Ya, mengalami. Nah, jadi ada sebuah perjalanan ya. Di saat di umur tertentu sampai ke titik tujuan,
dia itu mengalami yang namanya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang berpotensi membawa level kesadaran kamu bertumbuh. Baru potensi lo ya. Bukan berarti kamu ngalamin pasti sadar, enggak juga. Kadang-kadang kita ngalamin yang pengulangan-pengulangan, ya tetap aja nggak sadar-sadar gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau untuk bisa sadar, nah menurut Cohen tuh subjektif lo ya, itu dibutuhkan 2 variabel guys. Dibutuhkan 2 variabel untuk bisa sadar. Apa aja? Nggak cuma pengalaman, tapi juga pengetahuan. Yang dimana baik pengalaman itu dan pengetahuan saling mengkonfirmasi. Apakah pengalamannya dulu dialamin, terus dia cari pengetahuannya terus terkonfirmasi, atau sebaliknya pengetahuannya udah tahu, tapi pengetahuan itu nanti akan membawa menuju ke sebuah pengalaman. Gitu, ya. Tetapi fungsi dari keduanya ini adalah untuk saling mengkonfirmasi lewat proses internalisasi. Nah, makanya proses kontemplasi, refleksi, introspeksi diri, tafakur, disinilah fungsinya gitu untuk meng-cross check antara pengalaman dan juga pengetahuan. Gitu. Nah, kalau dia nggak punya pengetahuan, pasti dia ngulang terus. Ya, kalau pengetahuannya doang, tapi terus dia nggak ada pengalamannya, ya pasti tahu tapi kosong. Gitu, ya. Karena dia nggak bisa dapat konfirmasi ini. Ya. Sesimpel itu guys, belajar kesadaran tuh simple seharusnya ya. Gitu loh. Simple. Jadi teman-teman, kalau merasa ada pengulangan di pengalaman ini, mbok dicari pengetahuannya. Ya. Zaman sekarang yang namanya semesta. Semesta itu sudah mendukung guys. Apa sih namanya singkatannya? Semesta mendukung apa? Mestakung ya? Mestakung. Kenapa dibilang mestakung? Karena sekarang guys, untuk kamu belajar, itu sudah tidak ada sekat ruang dan waktu. Dulu setengah mati orang harus naik gunung nyari guru. Sekarang tinggal buka TikTok guys. Cohen di Jakarta, kalian ada yang di luar pulau, tetapi tidak terbatas oleh ruang. Di waktu yang sama kita bisa berkomunikasi, saling belajar. Mantap jiwa. Itulah bukti semestakung. Gitu loh. Ya. Jadi belajar kesadaran tuh nggak usah ribet-ribet. Belajar diem, ngamatin. Nanti di situ akan dipertunjukkan. Asalkan kamu istiqomah gitu loh. Konsisten. Nah. Ya kan? Mau dari YouTube silakan. Mau dari buku besok monggo gitu loh. Yang penting adalah pengalaman yang sudah dialami, coba dicari pasangannya. Lalu dikawinkan lewat proses internalisasi. Gitu. Nah, betul ya. Kalau cuma sama itu Bante, sama lagi sebat ya kan. Pasti dia diam tuh lagi sebat. Nah, biasanya tuh cross check dia ngawinin. Oh, ternyata aku nggak punya aku belum punya jodoh karena aku nggak ganteng gitu kan. Sadar nggak? Sadar jadinya gitu, konfirmasi.
Aduh, tinggal beli skincare besokannya. Itu kan sadar jadinya, betul nggak guys? Ah, gitu ya. Jadi refleksi diri ya begitu. Berujung ke sebuah kesadaran yang dimana paling tidak bisa membuat diri kita besok itu lebih baik dari diri kita yang kemarin. Simple gitu. Oh, jangan mikirnya, oh saya mau ke surga. Entah dulu guys, entah dulu. Cari jodoh dulu. Kalau masih jomblo, ya, kalau masih jomblo di depan pintu surga pun ya disuruh pulang. Udah kawin belum? Turun dulu. Kamu turun lagi, balik lagi ya. Aduh ya. Nah, gimana nggak Mas Takung tuh? Ya, itu sadar guys, sesimpel itu. Jadi nggak usah ribet. Nah, jadi kita kembali lagi nih ke materinya nih. Jadi esensi kesadarannya adalah belajar lewat mengalami. Tetapi tidak hanya mengalami, seperti yang tadi dijabarkan, kita juga butuh pengetahuannya. Ya, kenapa sih kita mulainya dari sadar gelap dulu gitu, sebelum sadar terang gitu. Ya karena tanpa kita mengalami gelap, kita nggak akan bisa menghargai terang gitu. Ya, begitupun sebaliknya. Apakah pengalaman yang baik ataupun yang buruk? Mengalami apakah pengalaman yang baik ataupun yang buruk gitu. Karena itulah cara paling cepat bagi si jiwa untuk terus memenuhi kodratnya, yaitu bertumbuh. Jadi kodrat jiwamu itu adalah bertumbuh guys. Bertumbuh. Seperti pohon yang didukung oleh semesta lewat cinta kasihnya antara Bapak dan Ibu Bumi. Ya. Nah, izinkan saya berbagi beberapa bocoran soal apa sih rintangan-rintangan yang bisa berujung ke dramatisasi lewat normalisasi. Ya. Nah, konteks di sini nih soal doing sama having nih guys. Ini menarik loh sebenarnya loh. Kalau teman-teman bisa mengamati dan juga membuat banyak sekali catatan. Ya, atau juga yang berujung ke menyadari soal siapa saya lewat kemenjadian atau being. Nih, yang dimaksud doing sama having itu apa? Ya. Doing sama having itu adalah kamu hidup itu untuk kerja, untuk nyari duit, kerja, mendapatkan sesuatu. Gitu loh. Kayak robot guys. Jadinya. Ya, itu normalisasi loh. Ya. Terus normalisasi kedua adalah apa? Dapat duit untuk disimpan. Ya. Kenapa? Ya karena supaya kamu bisa beli barang yang lebih gede lagi. Gitu. Terus nikmatinnya kapan? Nah. Ya kan? Happy-nya kapan gitu loh. Kalau dapat, kalau enggak gimana? Nah, itu kan normalisasi yang sudah di-create oleh sistem yang dikuasai oleh segelintiran orang gitu. Jadi kita ini hanya jadi ini. Hanya jadi robot yang menjalankan program yang sudah diciptakan oleh sistem, dan kita normalisasi kalau hidup tuh memang harusnya gitu. Nah, itu yang bikin kita tuh nggak sadar. Gitu loh, paham gak? Jadi dalam perjalanan jiwa mengarungi kehidupan di dunia ini akan berpapasan dengan aturan-aturan dan norma-norma sosial serta lingkungan yang sudah disepakati secara bersama, konsensus. Ya. Kalau mau kaya harus jadi dokter, pengacara, ataupun jadi yang namanya itu PNS dulu. Sekarang hidup sudah berubah. Kenapa? Karena semesta sudah mendukung. Makanya kita bisa belajar supaya bisa meng-cross-check pengalaman. Oh ternyata ya, ada sistem ternyata. Nah, jadi yang sudah disepakati secara bersama sebagai strata sosial di lapisan masyarakat di tempat kita berpijak. Dan disinilah program soal normalisasi
itu dimulai terbentuk menjadi sebuah belief system yang hanya menuju ke keseragaman, mudah dikontrol, konsumtif, ketakutan dan cemas atas masa depan, dominan apati yang berujung ke hidup yang bertahan atau survive. Teman-teman sadar nggak? Gak usah jauh-jauh, sekolah aja tugasnya itu sekarang kurikulumnya menyeragamkan. Gitu loh. Menyeragamkan. Gitu loh. Paham nggak? Ya. Kamu tuh diseragamkan. Dan kamu menormalisasi itu. Lalu konteks kamu jiwa yang unik dan otentiknya di mana gitu loh. Paham nggak? Di mana guys? Konteks soal manusia tuh ciptaan Tuhan paling sempurna. Lah di mana guys? Kalau kalian ini menormalisasi ini semua. Yang ujungnya apa? Hanya bertahan hidup. Dari satu tanggal jatuh tempo ke tanggal jatuh tempo berikutnya guys. Ayo ngaku, siapa yang kalau udah dekat tanggal jatuh tempo bergetar jiwanya kalau udah ya kan? Aduh kalau belum ada duitnya. Ayo ngaku, kok host jahat sih, host jujur ini. Ayo, ayo ngaku siapa? Nah, apalagi kalau molor guys nih. Kalau udah molor, ya handphonenya bunyi, nggak dikenal nomornya, udah bergetar jiwanya itu, aduh gila gemeter guys, aduh kayak gempa kecil, aduh. Nah makanya disinilah proses normalisasi itu terjadi tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari loh. Dari kecil kita udah diseragamkan guys. Gitu loh. Ya. Potensimu yang unik dan otentik itu ditutup oleh belief system yang sebenarnya hanya untuk agar kita mudah dikontrol. Tapi ini dongeng loh guys ya, dongeng ya. Jangan percaya ini dongeng, fiksi ya. Cerita fiksi ya. Aduh. Kocak. Nah, makanya artinya ya. Makanya saya bilang, sebelum spiritual awakening, hidup kita tuh drama tragedi, guys. Gitu loh. Dari kecil sampai kita gede. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya krisis. Hidup itu cuma soal krisis. Ya. Ini akan masuk di bawah sadar menjadi program yang berujung ke krisis soal eksistensi dan juga identitas diri. Nah, disinilah misidentifikasi diri itu hadir. Pertanyaan soal who am I? Siapa aku sebenarnya? Ya, semakin jelas. Karena kita tuh nggak sadar loh. Loh, aku ini siapa gitu loh. Nah, tahu-tahu udah ada program kerja. Nabung. Ya kan? Sakit gitu ya. Tabungannya habis. Aduh. Ujung-ujungnya apa? Waduh, nyari Bante ya. Bante, aduh gimana nih biar nih saya bisa dapat kerja yang baru gini. Kalau nggak ke Bante, Tuhan hanya jadi tempat untuk minta. Sedih banget guys.
Hanya untuk urusan materi, guys. Transaksional lagi gitu kan. Aduh, ini dongeng loh guys ya. Saya nggak ini loh, cuma dongeng ya. Jadi nggak usah baper ya. Nah, itulah realita dalam kehidupan di Konoha. Konoha kan dongeng ya. Oke. Jadi krisis krisis eksistensi dan identitas diri hadir nih pada saat kita ini menormalisasi belief system yang sudah diprogram hanya untuk meniadakan potensi jiwamu yang unik dan otentik. Gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu belajar yang namanya agama, ya, di dalam agama itu banyak sekali petunjuk mengenai siapa kamu, mengenai potensimu, ya, mengenai tujuanmu, mengapa kamu ada di sini, yang balik lagi ke kesepakatan awal. Gitu. Ya. Soal pembelajarannya, soal tujuannya, soal kesepakatannya. Salah satu kesepakatan di sini adalah apa? Ya. Apa kesepakatan salah satu ini sebenarnya? Ya, udah tahu loh, kita bakal kejebak dalam krisis identitas sama krisis eksistensi. Kita tuh sampai di agama ada klausul ditulis soal apapun yang kamu butuhkan sudah disiapkan. Tapi karena kita diprogram oleh belief system, enggak, kamu tuh harus kerja keras, hidup tuh perjuangan guys. Mau kaya, enggak bisa santai-santai guys. Gitu. Kamu harus kerjanya lembur. Kamu harus kerjanya ekstra lagi. Hanya untuk menjadi orang kaya. Ya kan? Padahal udah dibilangin. Ayo. Ini Bante jangan mancing-mancing dong. Masa Bante provokasi, ini kan dongeng. Gimana sih Bante ini? Ya kan? Udah sampai kembang kempis, kayak kagak, tipes iya. Nah, ya. Paham ya? Nah, oke. Jadi kesulitan-kesulitan yang sering terjadi bukannya membuat jiwa belajar dan bertumbuh, malah diri palsu atau ego dan pikiranmu yang mengambil alih untuk sepakat dalam proses normalisasi itu. Jadi ego kamu juga suka pada saat kamu tuh menderita. Pada saat kamu itu krisis eksistensi dan identitas. Ya. Karena di saat kamu kebingungan, ego dan pikiranmu itu atau diri palsu punya kuasa atas dirimu loh. Ya. Jadi ini soal krisis eksistensi juga soal di dalam diri sebenarnya krisis itu. Bukan hanya di luar pada saat kita ke lingkungan. Ya. Ini Bante nih bener-bener nih. Bante itu harusnya pembawa ini dong. Pembawa ini ketenangan dong. Keheningan. Aduh. Nyalain kompor mulu. Aduh. Nah. Kenapa ya? Kenapa diri palsu itu mendukung proses normalisasi itu? Ya karena tujuan dari ego dan pikiran hanya untuk mencari titik nyaman, zona nyaman, dan titik aman, zona aman dalam menjalani kehidupan. Dia kalau disuruh bertumbuh, ogah, ngapain gue capek-capek belajar kesadaran?
Ngapain gue beli buku, baca buku tebel-tebel gitu loh. Ngapain juga gua itu ritual keagamaan. Itu ego tuh. Ego dan pikiran. Karena dia hanya fokusnya ke duniawi guys. Sedangkan ini bukan dari ranah dunia. Nah, paham ya? Artinya kamu di sini cuma numpang lewat. Ya. Secara dongeng loh ya, dongeng ntar Kohen ini lagi di demo nanti kok. Di demo sama ego maksudnya ya. Cuma numpang lewat. Kayak kamu SD-nya di mana? Oh, SD-nya di sana. SDN 3. Ya udah, berarti kamu cuma numpang lewat di SDN 3 di umur tertentu. Di periode tertentu. Ya. Jadi cuma numpang lewat. Berikut beberapa bocoran yang ingin saya sharing agar jiwa tidak terjebak terlalu lama dan dalam ketidaktahuan dan ketidaksadaan. Nah, ini kalau ini pengalaman Kohen lah, sharing aja lah ya. Pengalaman Kohen. Gak berduit, gak boleh. Gak dikasih uang jajan ya. Yang pertama adalah jangan terjebak di ranah doing atau hidup yang hanya sibuk mengejar perolehan semata. Tetapi sadarilah kalau dirimu itu makhluk cahaya yang tidak memerlukan hal apapun untuk bercahaya. Cukup dengan kembali fokus ke pengenalan diri dan menyadari, maka kesadaranmu untuk hadir di present moment sesering mungkin ya semakin kamu akan membuat kamu semakin sadar soal esensi dari dirimu sendiri, dan kamu akan mampu memperoleh apapun yang kamu inginkan tanpa harus bersusah payah. Jadi secara fitrah guys, secara fitrah. Ya. Kembali lagi soal konteks, apa yang kamu butuhkan itu sebenarnya sudah terpenuhi. Masalahnya ego dan pikiran selalu fokus ke keinginan. Ya, selalu fokus untuk perolehan. Gitu loh. Inilah yang membuat hidupmu ini menderita. Ya. Sampai kamu lupa soal untuk apa saya ada di sini gitu loh. Untuk apa? Gitu. Oke. Saya ini gedein dong. Kecil banget kayaknya, timpang. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan terjebak dengan di ranah doing. Kalau kamu misalnya punya anak-anak, ya sarankan mereka tuh untuk bekerja jangan terlalu lama di satu tempat. Ya. Perbanyaklah pengalaman, perbanyaklah pembelajaran gitu dari satu perusahaan ke perusahaan berikut. Karena di ujung jalan itu mereka harus kreatif. Ya. Kita semua bahkan harusnya kreatif. Ya. Bukan hanya terjebak mengejar perolehan yang dimana ujungnya lebih beresiko untuk menjadi kehilangan makna. Gimana kayak nggak kehilangan makna guys? Mati-matian ngejar perolehan, belum pasti dapet, tipes iya. Ayo, bengek pula, aduh. Meaningless gak tuh, ya kan? Meaningless pasti gitu.
Mulai jahat. Enggak. Wah, Bante, ini baru bener Bante nih. Ya. Ingetin Bante. Maaf Bante, maaf. Ya. Ya. Jadi hati-hati terjebak di doing. Doing itu hanya untuk apa? Having. Nah, jadi gini guys. Ada yang namanya di awal itu doing, terus having, habis itu kejebak di saving. Nah, siapa yang kayak gini nih? Ya, ini mama saya sering nyaranin, lu kalau punya duit simpan. Bagus kalau di zaman dia. Kalau di zaman sekarang nggak bagus. Ya, karena semakin kamu simpan, ya, ketemu inflasi turun terus dia value-nya. Ya, oke. Nah ini ego tuh begini nih, muter-muter di sini. Jiwa, dia dari having, dia nggak kejebak di saving, tapi dia bisa giving. Gitu loh. Kenapa giving? Kenapa ekspresi jiwa adalah giving? Karena dia mewakili yang namanya itu empati. Yang dimana empati itu adalah bentuk dari cinta. Di saat dia giving, disitulah di saat dia giving, disitulah dia ini akan receiving. Ini udah hukum guys. Ini udah hukum. Kenapa? Karena menurut Cohen, pada saat kamu, jadi antara giving dan receiving itu, sorry. Antara giving dan receiving itu, dia itu kayak apa? Kayak yang namanya bentar ya guys. Giving dan receiving itu kayak dua mata koin. Nah ini sadar nggak teman-teman? Antara memberi dan menerima itu dia seperti dua mata koin. Ini paham nggak sampai di sini nih guys? Ya, kenapa dibilang dua mata koin? Ya, kenapa dibilang dua mata koin? Karena di saat kamu memberi, di situ ada hak menempel agar kamu bisa menerima. Disitulah konteks sedekah itu harus dipahami seperti itu. Gitu.
Ya. Jadi kalau kamu kerjanya hanya doing, having, mendapatkan, terus disimpan, dia akan stay di situ. Tetapi begitu kamu doing, kerja, having, dapat, terus kamu ada givingnya, di situ kamu akan putar lagi, bisa receive. Kamu giving lagi, receive lagi. Ini perputaran inilah yang bikin kamu itu lama kelamaan nggak perlu banyak doing, tapi tetap having. Ini yang Cohen lakukan. Kenapa Cohen konsisten? Setiap Senin, Rabu, setiap Jumat konsisten untuk apa? Giving, guys. Cohen tuh giving. Emang Cohen tuh minta kalian kirim koin apa? Kalau mau sih boleh gitu. Nggak nolak sih. artinya sisi lain dari giving itu berlaku. Iya bener dong, masa ditolak gitu loh orang ngirim paus gitu. Artinya terbukti kan. Hah? Ini beneran guys. Ini Cohen udah ngalamin. Makanya kenapa Cohen tuh konsisten untuk giving walaupun bukan berupa materi, tetapi berupa pengetahuan, pengalaman. Gitu. Makanya kalau teman-teman masih, aduh aku tuh udah susah kok sekarang begini, kerjaan kayak begitu. Udah lu giving sono. Gitu loh. Kenapa? Di saat lu giving, di sisi lain dari mata koin itu adalah receiving. Lu punya hak untuk menerima dari apa yang lu berikan. Dan itu nggak satu guys. Nggak 1:1 guys. Nah, yang kayak gini-gini kan keslip nih. Nggak nyampe ke sana gitu loh. Pendalemannya gitu. Nah waktu Cohen nemu begini loh. Kok masa sih digugat sama Cohen? Lewat apa? Lewat praktek. Digugat gitu loh. Beneran nih hukumnya begini. Ya lu coba sana praktek, jangan lu pikirin. Ya wis, oke. Begitu dapet, begitu having, giving. Nggak taunya bener guys, terbukti. Makanya Cohen bisa cerita gini, kalau nggak bisa meyakinkan kalian. Karena ini buat kalian, bukan buat Cohen juga sih. Cohen cuma giving aja. Gitu. Ya, jadi kan hukum itu kan bekerja dengan sendirinya. Di saat kita giving, nanti kita receive. Wah, di sini muter aja terus tuh. Gitu loh. Ya, simple kan? Sebenarnya simple kan? Bener nggak? Daripada kita hanya terjebak dalam yang namanya sistem. Aduh, nempel lagi nih. Nah, ini benar-benar. Ya, ini simple nih, gambar-gambar gini simple. Cuman kalian pasti iya juga ya. Nah, ya sok mulai praktek lah besok. Rawat ya, yang penting niat guys. Kenapa? Kenapa? Nah, jadi gini nih. Yang menarik gini guys. Kenapa nanti doingnya akan lebih berkurang? Ya. Kenapa doingnya akan lebih berkurang? Karena konteks soal apa yang kamu butuhkan nanti akan dihadirkan. Sudah ada. Nah, makanya pada saat kita fokus untuk ini, untuk giving, nanti akan dihadirkan gitu. Lewat yang namanya amanah gitu loh. Tinggal istiqomah gak kita nih untuk giving lagi. Receive lagi. Muter aja deh terus. Aduh, jadi ngakalin guys. Aduh. Aduh, malam gak kamu. Tuh langsung receiving gak tuh? Ya kan? Di situ guys, beneran.
Ya lo langsung dibuktiin lo. Mas Takung ini, Mas Takung lagi ngomong giving receiving gitu kan. Ngeri Cohen receive. Aduh. Kontan. Nah disitulah guys, tembus-tembus ya. Jadi jangan mau menormalisasi lagi. Hidup itu perjuangan. Ya, kita itu harus tuh receiving lagi nggak tuh? Iya, dari ada orange juice lah. Wede, ini baru gitu ya. Bentar guys, verifikasi dulu, verifikasi. Ya. Tuh dikasih donat nggak tuh? Iya, jadi receiving aja. Nah, jadi teman-teman tuh coba belajar ngamatin deh, ya. Jangan terjebak di ranah doing yang ngejar perolehan. Kenapa? Karena kamu itu seharusnya ingat kamu tuh asalnya dari mana gitu loh. Ya. Supaya kamu tuh terlepas dari yang namanya krisis identitas dan juga eksistensi. Kalau kamu udah krisis identitas, di situ tuh kamu tuh kehilangan yang namanya potensi sejatimu yang unik dan otentik. Gitu. Ya. Mau tidak mau apa? Ya kamu menormalisasi program-program yang kehidupan yang sudah disepakati oleh orang-orang tertentu. Sehingga kita kerjanya itu hanya mengikuti aturan dan kita survive. Simple loh itu loh sebenarnya loh. Kenapa? Karena dari kecil kita sudah diseragamkan lewat kurikulum agar mudah dikontrol. Kita jadinya konsumtif, dapat duit, udah doing, having, konsumtif, habis lah. Gitu. Ya. Jadinya kekurangan, kecemasan, ya. Ujung-ujungnya survive kita hidupnya. Dari tanggal jatuh tempo yang satu ke tanggal jatuh tempo berikutnya. Hanya bertahan hidup. Gitu loh. Dan ini kita normalisasi guys. Ya, kita anggap itu hal yang lumrah. Ngeri gak? Gitu loh. Sama halnya dengan stigma-stigma yang sudah keburu lahir lewat proses normalisasi. Ya, salah satunya apa? Soal tanggal kematian. Umur. Wah, lu mau umur 60 mah udah syukur lo. Bonus lewat 60 lo. Tapi juga lu gak bisa jauh-jauh. Nah, itu kalau kita udah menormalisasi itu, selesai kamu. Selesai udah. Begitu 60, program itu main tuh, berjalan tuh dengan sendirinya tuh. Gitu. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah biasanya yang terjebak di ranah doing cenderung akan berlanjut ke ranah having. Oh, yang tadi udah doing ngejar having nih. Jadi di ranah ini krisisnya soal hasrat. Hasrat untuk bereksistensi dalam kehidupan lewat mengedepankan keakuan, pride, dan power di kehidupan sosial dan urusan dunia cerminan perilaku having ini. Ya. Tergambarkan lewat mengejar posisi atau jabatan tertentu sebagai bentuk pemuasan egonya sendiri, khususnya soal kekuatan dan kekuasaan atas orang sekitarnya. Ya. Kalau udah mengedepankan ngejar kekuasaan dan juga gengsi, siap-siap kamu itu akan jadi budak atas keinginanmu sendiri. Contohnya apa? Di Rut Pertamina. Gajinya itu 4 miliar guys. Masih aja kurang. Bayangin guys, sedihnya ya manusia. Hah?
nyata di depan mata kita gitu loh. Ya, ngeri nggak? Ngeri. Segitu rendahnya guys. Ya. Jadi hati-hati guys, beneran hati-hati. Ya. Apapun akan dihalalkan hanya untuk ngejar perolehan, having. Nggak peduli pokoknya. Yang penting kenyang. Padahal nggak bakal kenyang juga sih. Ya. Nah ini masih mending tapi dia pelaku, ini korban. Sama-sama menderita karena nggak punya makna, tetapi nggak menderitanya naik Mercy gitu. Ya kamu naik Gojek gitu. Aduh gitu ya, lebih baik sih dia karena dia kan punya power ya, punya posisi. Aduh. Pasti ini ketampar terus nih di sini. Aduh, ternyata korban ya. Ya gimana nggak korban? Kita yang beli oplosannya gimana? Nggak korban, udah ngirit-ngirit. Padahal beda 2.000 sama Shell ya kan. Udah ngantri-ngantri, dibohongin pula kan, kurang ajar kan. Makanya sekarang Shell itu rame guys. Aduh, Cohen itu ya nggak mau lah pokoknya Shell ya. Sekarang Shell tuh penuh guys, ngantri. Aduh pusing juga nih kayak beli Pertamax dulu. Aduh, kocak ya, beneran hidup ya, bener-bener hidup ya. Ya. Padahal beda 2.000 dulu nggak mau, sekarang ketahuan ketipu, nggak ada masalah. Ya iyalah. Aduh, ngisi ya apalagi motor lah ya. Motor isi paling banyak berapa liter sih gitu, ya kan? Kali 2.000 berapa sih? Paling beda 10.000 kalau 5 liter. Tapi ngantrinya bisa 15 menit guys. Aduh. Sekarang sialnya pada rame sekarang ya, lucu banget loh. Aduh, ya. Nah yang ketiga, oke. Ketiga adalah tujuan dari kesadaran adalah menyadari siapa sejatinya dirimu itu. Atau yang disebut sebagai being, yaitu jiwa yang unik dan otentik yang sudah mempunyai kendali penuh atas diri palsu yang sebenarnya hanya alat. Sebenarnya hanya alat bagi si jiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi ego dan pikiran itu hanya alat bagi si jiwa dalam mengarungi kehidupan ini. Tetapi karena dia nggak sadar, dia dikuasain oleh alat-alat itu hanya untuk doing dan having. Karena dia nggak sadar. Ya. Nah, serta mampu merangkul. Nah, jadi alat tuh, tugas si jiwa itu adalah merangkul alat-alat ini, alat dan perangkat tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Jadi dia harus bisa mengendalikan juga. Sehingga dengan demikian maka koneksi ke dimensi yang lebih tinggi akan hadir dengan sendirinya karena kita sejatinya selalu menjadi bagian dari seluruh alam semesta ini, yaitu kesadaran mikro, makro, kosmos. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu bisa menggunakan alat-alat dan perangkat-perangkat yang diberikan, perangkat ini kan sensorik nih, alat, ego dan pikiran. Kalau kamu bisa kendalikan itu, kamu bisa optimalkan alat-alat itu untuk proses tumbuh kembang jiwamu, maka kamu itu akan terkoneksi dengan dimensi yang lebih tinggi, kekesadaran universal. Ya, atau mikro makro kosmos. Yang keempat,
tidak hanya berhenti di ranah jiwa, ada layer yang lebih dalam, yaitu keilahian. Yang dimana kesadaran ini, dirimu akan paham kalau tidak hanya terhubung dengan alam semesta, tetapi ada juga, tapi kita juga punya, ya nggak ada adanya nih, sorry nih. Tapi kita juga punya hubungan khusus yang subjektif dan eksklusif dengan sang ilahi lewat keilahian. Jadi nggak cuma ada alat ego dan pikiran, tetapi juga ada bagian keilahian kita atau ruh di dalam diri kita yang bisa ya membuat kita terhubung dengan sang ilahi. Gitu. Jadi ada layer kesadarannya, guys. Selama kamu masih survive, kamu nggak bisa langsung ke sini tuh susah. Ngerti nggak? Karena ego itu akan mengintervensi terus, kompor-komporin terus gitu. Ya. Jadi sadarilah untuk berproses setahap demi setahap agar pelan-pelan bisa masuk ke kesadaran yang lebih tinggi. Secara berkala. Karena dirimu sejatinya adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna, bentuk buah cinta kasih, bentuk buah cinta kasihnya yang selalu dibersamai, dituntun, dan juga diarahkan ke tempat tujuan akhir. Gitu. Makanya seperti yang kemarin saya belajar, pertanyaannya adalah, kamu dari mana, sedang di mana, mau kemana? Oke? Masuk nih ya. Nangkap? Paham? Jadi kalau kamu kenal soal siapa saya, maka semua ini akan terbuka dengan sendirinya. Gitu. Ya? Kamu dari mana? Sedang di mana? Mau kemana? Yang tahu siapa? Ya kamu sendirilah. Orang ini perjalanan jiwamu, evolusi jiwamu, pertumbuhan jiwamu. Iya, nanya ke diri sendiri, kenalin diri gitu loh. Up ke YouTube nggak? Enggak. Karena file TikTok gede, susah upnya. Terus mesti diedit, ribet. Thank you. Ya, jadi hati-hati dengan program normalisasi, guys. Ya. Oke. Program normalisasi, guys. Ya. Oke. Di saat kamu dinormalisasi, maka kamu akan diseragamkan. Ya. Retret Bandung bahas ini kok, siap. Tadi atur. Oh, udah bisa dong. Kan ini mestakung nih itu. Semesta mendukung. Jadi untuk belajar pengetahuan tuh nggak ada ruang dan waktu. Ya. Nggak ada ruang dan waktu, guys.
Ada retret ke Bandung. Ya rencana Mei ya, Tiana ya. Tapi nggak banyak orang lah. Maksimum paling 35. Kalau banyak-banyak pusing. Gendongnya capek. Ya. Jadi ya wis lah. Di cross check kembali ya. Supaya sadar soal melampaui normalisasi. Apa itu program normalisasi? Ya itulah. Nonton The Matrix aja ya. Keanu Reeves, tadi juga paham. Yang mau like request ya. Ya. Nah, salah satunya soal ini nih. 7 lapisan tubuh. Jadi ngantuk. Naik guys, biar nggak ngantuk nih. Aduh. Hari ini, aduh. Full private. Habis private tuh capek juga ya. Jadi nggak sempet tidur nih. Kemarin Cohen tuh daftar sekolah lagi. Jadi ada pembelajaran di mana memang Cohen harus belajar sih. Udah 1 tahun ini ketahan maju mundur akhirnya kemarin udah mantep dapat lampu hijau. Ya gas lah belajar. Nah begitu masuk kelas ditanyain itu bingung nggak? Kamu dari mana? Sedang di mana mau kemana? Ngeri nggak guruin nanya gitu? Anjir. Ya kan pineal gland itu kan hanya ini aja, hanya visionnya aja kan, visi. Ya. Ngangong. Aduh, hari pertama guys. Udah 2 jam aja katanya, ntar lu oleng lagi. Iya siap. Oke. Wah, pulang langsung TLR udah. Tapi kalibrasi bagus. Jadi ada sebuah data baru tuh yang tanda kutip tuh mengkonfirmasi lah ya pengetahuan yang dulu gitu. Oh iya bener, paham. Ini kelanjutannya gitu. Oh iya siap. Jadi oke ini nggak perlu lagi ya udah itu disimpan dulu gitu. Nah pada saat itu tubuh akan mengkalibrasi dia, menyesuaikan dia, butuh waktu. Ya, dulu bisa 2-3 hari guys. Kalibrasi itu bisa 2-3 hari loh dulu loh. Waktu baru-baru belajar. Oleng dia. Oslet. Nah sekarang enggak. Sekarang paling ya
sejam lah tidur ya, udah balik normal, malah lebih ini lagi. Tubuh itu begitu dia udah selaras gitu ya, wadahnya makin gede, space-nya makin gede gitu. Beneran, kalau dulu mah bisa 2-3 hari guys. Bengong, bengong tuh bisa 2-3 hari, bayangin. Bener-bener kayak ngambang gitu. Pasti nanti dia makin, tubuh akan ngikut. Gitu. Karena kita udah sensitif kan, jadi kita tuh bisa kenal sinyal tubuh. Tubuh ngasih sinyal, udah yuk tidur, udah yuk bangun gitu. Lucu. Bisa nggak kasih sinyal kalau he is the one? Maksudnya apa sih he is the one? Ini kan yang mau naik. Berat ya, materinya berat ya. Hah? Aduh, ini baru ini loh. Materi-materi ini loh. Ini mah materi-materi awal ini. Aduh. Ada deh. Mbak Nunung gimana kasusnya? Saya nggak ngikutin, weh. Geser, geser kemana? Ngantuk. Nah, berat kan? Banyak giving, tapi seolah ya itu mah people pleaser. Givingnya itu transaksional, guys. Ngerti nggak? Transaksional. Karena ada yang namanya itu ketidaksadaran gitu. Gitu. Yap, di YouTube enggak kayaknya ini. Panjang soalnya. Kalau dibikin di YouTube panjang. Ya. Jadi ketika memberi harusnya pakai mindset apa? Jangan kasih ke orang yang kamu kenal. Jadi kamu nggak harap balas kayak dia. Dia kan harap pada saat dia susah dibalik bantu kan. Jadi kasih sama orang yang nggak kamu kenal. Jadi kamu nggak berharap kembali gitu loh. Nah, yang bikin dia menderita adalah dia berharap kembali gitu. Kan simpel itu sebenarnya. Kalau memberi ke orang terdekat gimana ya, ngasih aja. Tapi godaannya adalah kamu akan ngitung. Ya. Tapi kalau sama orang nggak kenal, gimana kamu bisa nuntut gitu loh. Nah, belajar live pad gak? Enggak.
Cara tahu tujuannya yang kenal diri sendiri gitu loh. Kamu kenal nggak siapa kamu? Malam. Malam. Gimana Mbak Nur? Ya kok. Ini dari tadi aku mengamati nih modul yang Kohen sajikan malam ini ya. Aku coba tarik nih kok pada fase yang lagi aku renungkan kan dengan menghubungkan modul ini. Eh, yang aku renungkan hari ini kan, kenapa sih banyak sekali pola-pola kejadian yang berulang kan, sering datang kepada diri saya kan kok misalnya gitu. Eh, Hmm. yang aku lihat nih ternyata kan kan kemarin aku sempat diskusi kok dengan anak saya tuh kemarin lihat kucing, cuma lihat kucing tuh tiba-tiba aku nanya aja langsung keluar ngalir aja kok, aku bilang gini, nah ini kucing punya jiwa apa kagak sih ya, bilang gitu. Saya bertanya begitu kok, sebenarnya pertanyaan itu untuk saya, tapi saya mencari teman diskusi kok. Saya mencari teman diskusi, tiba-tiba anak saya dengan santai, ya punya mama, dia punya jiwa, jadi dia terperangkap dalam tubuh kucing, saya gitu kok. Jadi saya jadi kayak anak kecil ke anak saya kok, tanyanya kan ke anak saya sendiri gitu. Terus dia lihat aja saya kesini, oh ya udah nak, nggak usah di ini. Jadi apa yang saya pertanyakan itu kok, itu yang saya renungkan, dan begitu saya lihat di sini udah suatu insight yang saya dapatkan. Tolong diluruskan ya kok kalau memang ini masih ada perlu untuk di apa namanya ditambahkan dari pengalaman perjalanan kok. Eh, Jiwa saya ini dia lagi ditempatkan pada namanya jasad manusia, yang dimana jiwa saya ini lagi menjalani peran, ada 3 peran kan saat ini yang harus saya lakukan, yakni peran sebagai seorang ibu, peran sebagai seorang anak, dan juga peran sebagai makhluk sosial. Jadi ada 3 peran saya lihat yang hari ini harus saya kerjakan, yang mana kalau saya lihat kenapa pola-pola kejadian itu terus berulang, karena dulu saya tidak fokus untuk menyelesaikan peran saya itu satu demi satu karena ketidaktahuan kok, ya kan? Nah di sini, jadi karena seringkali aku dihadapkan dengan kejadian yang contoh ya kok ya, aku kok harus selalu diperhadapkan dengan kejadian bahwa ibu kok sering ngeselin gitu kan, ibu saya nih gitu, sering ngeselin, ya udah aku mengalah lagi, ngeselin lagi kembali kan gitu. Ternyata yang aku lihat, akunya yang diajarkan untuk memposisikan diriku sebagai anak gitu loh kok. Ini ternyata aku belum mampu memposisikan peran sebagai anak kan gitu. Nah, itu yang aku pelajari kok. Pelajari kembali menjadi anak gimana. Jadi aku belajar dari anakku sendiri kok kan. Aku belajar dari anakku sendiri. Kemudian peran sebagai ibu. Peran sebagai ibu juga yang ada adalah ternyata saya menempatkan posisi sebagai superior itu kan. Superior begitu. Pokoknya lu bantah lu dosa gitu kan dulu kan gitu. Lu Duraka. bantah lu neraka gitu kan gitu. Pokoknya surga di bawah lah. Pokoknya gue pegang kunci surga lo semua gitu kan kok. Ya. Nah, terlebih lagi sebagai makhluk sosial, ini pun saya ternyata tidak mengerti tentang peran jiwa saya itu kan. Sebagai makhluk sosial kan harusnya saya udah mampu menerima setiap kondisi yang hadir, bukannya menjadi seorang yang selalu melakukan judgement. Ternyata PR saya di situ kok, yang saya lihat kan, yang saya renungkan. Begitu saya kembali ke sini kan, melihat ini semua. Inilah PR yang harus saya selesaikan step by step gitu loh. Untuk kenapa, supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian berulang kan. Sebenarnya kejadian yang datang kepada kita itu mau dalam bentuk kejadian apa kayak semua itu adalah untuk mengingatkan kita kembali kepada peran kita masing-masing. Dan selama ini kan saya selalu memimpikan peran yang lebih besar lagi kok kan. Misalnya saya menjadi pemimpin lah, apakah misalnya gitu kan. Kok gimana caranya kan?
ingin dipercayakan pada suatu peran yang lebih abstrak. Kalau saya belum selesai di sini, makanya itu yang saya lihat kok pertama. Terus yang ingin saya tanyakan juga kok, ini sedikit tentang mimpi ya. Saya seumur-umur kok, baru kali ini saya mimpi saya bertemu muka saya sendiri, full Hmm. wajah saya sendiri kok. Nggak ada Hmm. tuh, itu senyum aja tuh saya punya wajah kok. Dia senyum aja gitu. Itu saya nggak pernah mimpi dan saya ngeri sendiri kok soalnya kan dalam keyakinan itu kan dalam keyakinan kita tuh biasanya yang bertemu dengan wajahnya sendiri itu orang udah mau pergi kok gitu kan. Itu saya oh, gitu. Saya Ayo lo. kan gitu gitu kan kok. Cuman saya kan pernah ingat kok, saya kan pernah ngomong beberapa saat yang lalu waktu masuk di komalnya kok bahwa saya itu pernah punya janji gitu kan, saya pernah punya janji, saya pernah punya nazar bahwa mengatakan bahwa ya udah Tuhan, kalau semuanya ini selesai saya siap pergi kok gitu kan. Yang penting Ayo lo. kalian gitu kan. Tiba-tiba mimpi datang itu kok gitu. Jangan gitu loh kok. Ayo. Kita kan semua mau kemana juga sih. Tapi ada satu hal sih tadi yang saya dapat juga kok insight-nya bahwa setelah kau tadi bertemu masuk ke sekolah ya, kamu itu dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Kalau saya lihat sih kok ya, kita ini sebenarnya tidak kemana-mana kok. Kalau kuliah ya, kita nggak kemana-mana. Kita nggak keluar dari dia kan. Cuman kita nggak apa ya, sensor perasa kita itu lagi ketutup gitu. Yang aku rasakan itu gitu, seperti itu kok. Kita ini dari mana? Kalau mau dipikir pakai rumusnya dari dia. Sedang di mana? Ya sedang ada di dalam dia. Terus mau kemana? Ya mau ke dia. Jadi kita nggak kemana-mana. Yang gerakkan kita kan dia kok. Itu sih yang aku dapatkan untuk sampai di tahap ini kok, di fase ini ya. Mungkin kok bisa bantu untuk menambahkan kok. Untuk makin memperjelas gitu loh kok apa yang saya dapatkan ini. Ya agak-agak berat dikit sih Makanya kok. mau pesan apa, mau peran apapun itu, ya kuncinya di fokus. Balik lagi ke soal ini. Balik lagi ke sini. Pada saat menjalankan peran, Mbak Nur itu fokusnya keluar atau ke dalam. Di saat Mbak Nur fokusnya keluar, Mbak Nur cuma jadi objek. Paham nggak? Oke. Ya. Jadi apapun perannya itu, selama kita menjadi subjeknya, pasti Mbak Nur bisa menjalankan itu lebih baik. Kenapa? Karena ada kenetralan di situ. Netralitas tuh soal saya nggak bisa nyenengin semua orang. Tetapi pada saat Mbak Nur memposisikan Mbak Nur sebagai objek dan yang di luar adalah subjek, maka Mbak Nur akan mencurahkan untuk memprioritaskan subjek. Nah, disitulah proses krisis identitas tuh hadir gitu loh. Padahal kalau kita balik lagi ya siapa yang kenal dirinya dia akan kenal Tuhannya gitu loh. Makanya kenapa disuruh jadi balik subjek supaya bisa ketemu sama hyper subjek. Begitu dia udah jadi balik jadi subjek, dia akan ketemu dengan hyper subjek. Which is ya udah sang pencipta. Sesimpel itu. Tapi kalau dia masih jadi objek, nggak ada nih koneksi ini nggak ada, nggak akan ada. Karena dia sibuk mementingkan yang di luar diri dia. Jadi posisionalitasnya jiwanya Mbak Nur itu sebagai subjek bagi Mbak Nur sendiri atau hanya objek. Gitu loh.
Bingung atau paham? Dilanjutkan dulu kok. Aku ada yang aku mau tambahkan sebentar kok. Silakan. Jadi urusan di luar diri itu nggak terlalu penting. Yang penting adalah kamu kenal dirimu nggak? Gitu. Paham nggak? Di saat kamu kenal dirimu, kamu akan terkoneksi dan kamu akan mencerminkan keluar. Cerminan dari sifat-sifatnya. Makanya tergantung fokus. Kalau kita fokusnya keluar, ya udah kita jadi objek. Gitu. Tolak ukurnya apa? Yang di luar. Apakah yang di luar senang sama saya? Apakah di luar itu setuju sama saya? Kan bukan di situ esensinya. Ya kan? Nah, jadi hati-hati pada saat kita ini ya, tidak sadar mengenai fokus kita sendiri. Fokus kita sendiri itu, hati-hati. Gitu. Karena pada saat kita nggak sadar, yang bekerja apa? Program bawah sadar. Yang kita dapat dari kecil, ya kan? Yang kita dapat pada saat masuk ke sosial, itu jadi program tuh. Dan itu yang akan membuat krisis eksistensi. Dia nggak tahu saya ini posisionalnya di mana sih sebenarnya. Di saat dia tidak tahu posisionalitasnya yang mana, dia nggak akan bisa netral. Di saat dia nggak netral, dia nggak bisa ketemu titik seimbang antara dualitas itu. Maka dia akan capek. Misalnya ini dualitas. Kalau ini kan dualitas nih. Iya. Ini kan dualitas. Nah, di sini nih ada yang namanya ranah dualitas. Dua pilar, dua poros. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau dia nggak bisa nemu titik seimbangnya, dia nggak bisa ke sini loh. Dia nggak bisa ke sini loh. Karena hubungan ini ya hubungan vertikal yang eksklusif. Ini horizontal. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Dan kita nggak bisa jadi sempurna di mata orang. Dan itu nggak apa-apa. Kalau netralitas itu nggak apa-apa. It's okay. Yang penting adalah saya mengenal diri saya sehingga saya mengenal ada bagian dari diri saya di dalam bagian dari diri saya bagian dari dia di dalam diri saya. Nah, yaitu keilahian atau ruh. Nah, Iya. itulah nanti yang akan menuntun pulang. Oke kok. Paham. Jadi gini kok. Jadi peran-peran yang saya tangkap itu kan, peran-peran saya yang hari ini sebagai ini dan sebagai ini kan, itu kan bukan berarti secara kebetulan terjadi kan kau. Semua itu kan Betul. terjadi ya atas kehendak pencipta kan dengan Betul. menggerakkan. Tapi bukan yang utama itu. Iya, aku ngerti kok. Dan Secondary gitu, bukan primer. iya ngerti kok. Tapi ada proses awal di mana pada saat saya hadir sebagai anak, dia kan mau wujud kok. Dia kan bisa mau wujud di mana saja kan? Dia bisa menjadi wujud-wujud di mana saja kan? Sebagai perantara pesan-pesan itu kok untuk masuk ke dalam jiwa saya sebagai pembelajaran. Di awal, di awal, pada akhirnya bukan soal yang di luar diri. Iya, aku ngerti kok. Gitu, bukan yang di luar diri. Tapi soal yang di dalam esensinya kita, gitu. Soal hakikat di ujungnya nanti. Karena kamu datang sendiri, pulang sendiri loh. Iya, ngerti.
menjemput diri sendiri ya kok jadinya kok ya. Ya iyalah, kan kembali menjadi itu istilahnya. Iya ya. Nih petanya nih. Turun dia memang, downgrade, makanya dia kejebak di raga, ketubuhan gitu kan. Iya, ngerti. Awalnya kan kamu kan awalnya kan kamu itu kan bagian dari sang ilahi kan. Begitu masuk ke tubuh, ketubuhan dia. Ibaratnya dari langit turun ke bumi lah. Turun ke spek yang rendah. Nah, pengalaman itu justru menuntun kita kembali gitu loh, kembali menjadi sadar kalau kita ini makhluk langit gitu loh. Paham gak sih? Paham. Lewat yang namanya pengalaman dan kesadaran. Karena lewat pengalaman baru bisa sadar. Kalau nggak ngalamin, lah piye toh? Gitu. Ya. Makanya dikosongin ya kok bisa biar dia ringan untuk dijemputnya. Iya makanya itu namanya, makanya ada proses melepas yang bukan aku gitu loh, paham nggak? Iya, paham. Nah, ya, kalau yang jadi gambar ini kan jelas nih, dia sedang melepas yang bukan aku, daging ini nih, kulit ini nih, paham nggak? Itu bukan aku. Itu identitas aku yang dipanggil Nur, Mbak Nur gitu loh, paham nggak? Sejatinya dia ini ya bagian dari ini, makhluk cahaya. Iya, sejati kita nggak punya nama, kita nggak punya ini emang. Makanya itu. Jadi perjalanan kesadaran itu, yang tadinya kita lupa, kita hanya fokusnya keluar, melihat keluar, dan menganggap yang di luar itu lebih penting dari diri kita, sehingga posisionalitasnya di luar subjek, kita objek. Di sini kita nggak bisa connect gitu loh sama ini, sama hyper subjek, kecuali dia sadar menyadari kalau oh iya juga ya, aku ini bukan tubuh ini, aku ini bukan pikiran ini, tetapi aku adalah apa? Tetapi aku adalah cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Awas oleng, ntar koslet lagi. Natapnya dalam jadinya kok aku menatap. Nah, iya, ya kan? Nah, ntar jadi kucing lu, meong gitu. Gitu. Iya sih, betul. Karena banyak banget saat ini kok yang ku jalanin kejadian-kejadian adalah kejadian yang melepaskan aku satu demi satu kok. Iya, termasuk kemarin ya, termasuk dengan orang tua. Ya udah aku lebih banyak istilahnya kita udah seperti ballpoint yang tinggal dia diam, nanti yang gerakkan siapa yang menggerakkan untuk menulis sesuatu gitu loh. Jadi diriku ini yang aku rasakan hari ini adalah seperti pulpen itu kok. Ya dengan sendirinya kontrol itu akan hadir di saat kita ini sudah melepas yang bukan aku. Iya sih. Ya. Makanya kalau dia sadar, dia tahu, oh saya tuh ternyata nggak cuma tubuh fisik lo ya, ada lagi tubuh-tubuh yang lain gitu. Nah, semakin dia tinggi, naik, lo ternyata gitu. Gak apa-apa, ntar juga ke explore ketemu. Nah, dulu Cohen belajar ini 7 lapisan tuh.
Udah. Jadi banyak terdiam. Oke kok. Gak apa-apa. Karena kan sebenarnya kan Mbak Nur kan lagi di-trigger sebenarnya. Di-trigger soal apa? Memori soal siapa aku itu gitu loh. Jadi memorinya ada cuman kesimpan rapi gitu loh. Nah, begitu orang sadar makin lama memorinya keluar dikit ke 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 muncul dikit, muncul dikit, muncul dikit. Iya kan. Sampai disadar, oh iya ya. Ternyata ya semua sudah tertulis di kontrak. Nah, udah disetujuin kontraknya apa? Ya ada persetujuannya, ada kesepakatannya, kurikulumnya. Kurikulumnya apa? Ya nanti kamu kurikulumnya apa? Oh banyak belajar jadi anak dari ibu yang tanda kutip begini, belajar jadi ibu dari anaknya nanti tanda kutip anaknya begitu. Itu kurikulummu. Betul. Nggak ada yang salah dengan itu karena kamu sudah sepakati itu di awal. Nggak ada paksaan di situ. Yang merasa dipaksa siapa? Yang bukan kamu, ego dan pikiranmu sendiri. Yang ini tuh, yang kamu lagi usahain lepasin. Nggak ada yang salah, makanya jangan fokus keluar. Mbak Nur yang harus jadi gini, harus jadi gitu. Itu cuma ilusi dari siapa? Yang bukan kamu. Gitu loh. Kenapa? Karena di level kesadaran netralitas itu kita nggak bisa nyenengin semua orang, udah titik. Dan kita nggak wajib juga nyenengin semua orang. Masalahnya kita ini menormalisasi yang namanya itu. Kita menormalisasi yang namanya itu. Aturan di lingkungan sosial, norma-norma. Sehingga kita ketakutan, kecemasan atas masa depan dan juga pendapat orang. Gitu. Padahal kita lagi tidak diajarkan untuk mengejar masa depan yang bentukan-bentukan validasi itu kan kok jadinya. Iya, padahal kan kita memang udah lagi menceklis kurikulum ini banyak. Penerimaan, berserah, ditipu orang, bisa nggak kita mengampunin. Nah ini kan memaafkan, itu semua nih list-list dari kurikulum itu. Kalau udah sadar, udah ke checklist. Ya sih, tapi by the way kok belajar dukunnya di mana kok ada ketipu masuk? Ya. Ya. Jadi gitu. Makanya jangan sibuk sama hal-hal tuh yang nggak membuat kamu itu jiwanya bertumbuh. Gitu. Itu distraksi aja sebenarnya. Godaan dan hasutan itu. Betul kok. Lanjut yang kemarin tuh kok kan saya kan sempat mengatakan ada persinggungan kan begitu jiwa itu mau keluar dia bersinggungan dengan garis pikiran. Karena sempat tulis itu penyaliban ya. Kenapa saya tiba-tiba keingat tentang kata penyaliban itu kok kan? Karena kan waktu saya baca secara tertulis kan gitu bahwa yang disalib itu bukan Isa tapi menyerupai Isa. Ini apa maksudnya kan gitu kan saya cari tuh kok. Artinya kan yang disalib itu adalah sebenarnya diri yang belum terbuka betul, tapi nanti begitu dirinya sudah terbuka dari pakaian yang bukan dia akan lepas dari salib itu. Diri sejati tidak pernah tersalib. Iya kan kok? Iya, itu nanti masuknya tuh ke ascension. Ascension itu transendensi namanya. Gitu. Dia menyadari ada Mbak Nur yang lain. Paham nggak? Iya. Mbak Nur yang sudah transendensi. Ada Mbak Nur yang transenden. Transenden itu apa? Nih,
Yang ini transenden. Mm-mm. Yang transenden nih. Itu. Jadi ascension itu apa? Mampu melepas yang bukan aku. Kembali menjadi aku yang transenden. Iya, jadi Makhluk cahaya. gitu banget. Jadi ingat kisah Venom jadinya kok. Kan Venom kan gitu. Pengen lengket melulu. Oh iya, I see. Oke kok. Untuk saat ini nanti panas Iya, lagi jangan ntar. banyak-banyak, jangan gue ntar koslet lo ya, Oh, nanti koslet. iya betul 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 betul. Hati-hati. Oke kok. Oke, Oke oke kok. Makasih banyak kok. Nanti the oke, next. sama-sama. Sebenarnya yang dimaksud Mbak Nur tuh mati sebelum mati itu konteksnya. Halo, Halo Kohen, malam. iya malam Mbak Ika. Gimana Mbak Ika? Oke, saya tuh kayaknya semesta baik banget ya. Jadi yang pertama tadi, yang sejak kehadiran dirimu di kehidupan ini, dirimu sudah mempunyai sebuah tujuan gitu ya. Dan Hmm. sudah